Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leili Nur Dahirya dengan NIM 2101013020097, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal A angkatan 2021, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Jadi di sini saya akan membahas mengenai diksi dan definisi. Pembahasan ini guna pemenuhan tugas akhir semester ganjil per individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Untuk diksi sendiri, menurut pengertian linguistik, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti efek yang diharapkan. Tujuan diksi sendiri ialah untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima oleh lawan bicara atau pembaca. Lalu, adapun tujuan diksi yang kedua untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pemilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Lalu ada beberapa fungsi dalam diksi. Yang pertama, membuat pendengar atau pembaca menjadi paham mengenai apa yang disampaikan. Lalu membuat komunikasi menjadi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Adapun juga diksi itu berfungsi untuk membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat seperti gagasan yang sangat resmi, gagasan resmi ataupun gagasan yang tidak resmi. Lalu menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan paham, dan yang terakhir ialah mencegah salah pemahaman. Lalu ada ketepatan kata sendiri. Ketepatan kata itu bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pembicara dengan pendengar. Juga ada kesesuaian kata nih yang bertujuan agar tidak merusak suasana, juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Lalu untuk mendukung jalannya cerita agar lebih runtut, juga mendeskripsikan tokoh, latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Adapun jenis-jenis diksi, yang pertama, jenis diksi makna denotasi dan makna konotasi. Lalu ada makna leksikal dan gramatika. Makna leksikal ialah makna kata yang berdasarkan kamus, sedangkan makna gramatikal ialah makna yang terjadi karena terdapat imbuhan atau perubahan bentuk dari kata dasarnya. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang definisi. Definisi merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, dan batasan-batasan. Lalu, definisi sendiri merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Adapun ciri-ciri definisi sendiri, yaitu yang pertama, penggunaan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan yakni. Lalu yang kedua, kalimatnya berisi penjelasan arti ataupun makna suatu objek. Yang ketiga, ciri-ciri definisi ya digunakan dalam karya ilmiah untuk memberikan fakta. Ciri yang keempat, digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan cerita. Ciri yang kelima, maknanya tidak berubah jika kalimat dibalik atau objek berada di awal maupun di akhir kalimat. Dan yang terakhir, ciri-cirinya ialah diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi adapun jenis-jenis kalimat definisi, yang pertama yaitu definisi nominal berdasarkan situs Stanford Encyclopedia of Philosophy. Definisi nominal adalah definisi yang menjelaskan arti suatu istilah yang berisi informasi cukup untuk memberikan pemahaman tentang istilah tersebut. Lalu yang kedua ada kalimat definisi paradigmatis, ialah kalimat yang berisi nilai-nilai yang dipandang seseorang dan bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Lalu ada kalimat definisi luas yang merupakan kalimat yang menjelaskan suatu objek secara umum dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kalimat definisi luas ini biasanya berisi fakta yang singkat, padat, jelas, dan aktual.
Lalu ada kalimat definisi formal yang menurut terminologi adalah kalimat penjelasan yang disusun berdasarkan logika yang dapat diterima karena sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Lalu ada pun kalimat definisi operasional, yaitu kalimat definisi yang berisi pedoman untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat definisi operasional ini merupakan kalimat yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dua pengertian ini merupakan pengertian yang sama. Nah, jadi definisi pun memiliki ciri-ciri. Ada dua istilah penting untuk memahami ciri-ciri dari definisi. Yang pertama itu definiendum adalah unsur, istilah atau kata yang dijabarkan. Lalu yang kedua itu ada definiens yang adalah unsur rangkaian kata maupun frasa atau kalimat yang berfungsi untuk menguraikan pengertian. Nah, jadi jika ada pertanyaan, mengapa diksi diperlukan dalam berbahasa? Diksi diperlukan dalam berbahasa agar dapat terjadi efisiensi, ketepatan, serta tidak membuat lawan bicara kita merasa tersinggung atas pilihan kata yang kita gunakan. Dan diksi sendiri sangat diperlukan untuk menarik simpati dalam berpidato, misal berceramah, dan yang disampaikan di depan umum atau digunakan dalam novel untuk membuat seseorang mau membaca novel tersebut hingga habis. Lalu, mengapa kita seharusnya memilih diksi yang mengikuti gaya bicara lawan kita? Jawabannya cukup singkat dan cukup mudah, yaitu agar dia mengerti. Contohnya saja ketika kita berbicara dengan orang Medan, tentunya gaya bahasa mereka akan terkesan kasar walaupun maksudnya bukan seperti itu. Dan diksi yang kita gunakan pun harus sesuai agar dia mengerti dan setidaknya ingin berbicara dan mendengarkan kita bicara. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.